Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Susilo dan rekan saya Raden Supriyadi. Di sini kami akan mencoba melakukan penelitian menggunakan pendekatan data mining untuk membangun proses klasifikasi yang dapat memprediksi kelulusan pejabat atau pegawai dalam ujian sertifikasi PPK, PPSPM, bendara penerimaan, dan bendara pengeluaran. Alur metode penelitian dirancang dengan menggunakan perangkat lunak Orange, sebuah alat data mining berbasis visualisasi yang memudahkan pengguna dalam melakukan eksplorasi dan analisa data. Tahap pertama yang akan kami lakukan adalah pengumpulan dataset. Di sini kami memiliki dataset hukum pejabat perbendaraan yang akan digunakan sebagai data peserta ujian sertifikasi yang terdiri dari beberapa variabel seperti data demografi, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan hasil ujian. Dataset ini diimpor ke dalam Orange sebagai input awal proses analisis. Dataset tersebut memiliki 7.774 instance dengan 17 fitur antara lain TMT, terhitung mulai tanggal, dengan tipe numerik. Kami akan skip untuk kemudian masa kerja, tipe numerik, role fitur, kemudian jenis kelamin, kategorikal, role fitur dengan nilai laki-laki dan perempuan, usia, numerik, role fitur, golongan, kategorikal, role fitur dengan nilai 2A sampai 4C. Nama jabatan kami skip. Status dengan tipe kategorikal, role fitur, di sini values belum menjabat dan sudah menjabat. Pendidikan kategorikal, role fitur dari jenjang SMP sampai S2. Kemudian kode departemen, nama departemen, kode satker, kode lokasi, nama lokasi, ujian ke, akan kami skip semuanya. Dan terakhir, status kelulusan dengan tipe numerik akan kami jadikan role target dengan nilai lulus dan tidak lulus. Proses selanjutnya adalah preprocessing data. Data mentah yang diimpor melalui widget dataset diproses lebih lanjut menggunakan widget preprocess. Tahapan preprocessing meliputi penanganan data kosong, normalisasi nilai, dan encoding data kategorikal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data siap digunakan oleh algoritma klasifikasi. Terlihat di sini bahwa kami memilih replace with random values. Kemudian proses selanjutnya, sampling data menggunakan widget data sampler. Dataset utama kemudian diambil sampelnya sebesar 90% menggunakan widget data sampler. Hal ini bertujuan untuk membagi data menjadi dua bagian. Data training 90% untuk membangun model dan data testing 10% untuk menguji model. Data hasil sampling ini kemudian dianalisa lebih lanjut dengan widget outlier dengan tujuan deteksi dan penanganan outlier. Data training yang telah diambil sampelnya kemudian diperiksa keberadaan outlier menggunakan widget tersebut. Deteksi ini penting untuk mengidentifikasi data yang mungkin dapat mempengaruhi performa model secara signifikan.
Setelah outlier terdeteksi, data inlier atau data tanpa outlier digunakan untuk membangun model klasifikasi. Lalu tahap selanjutnya yaitu pengujian berbagai algoritma klasifikasi. Data yang telah bersih digunakan untuk menguji beberapa algoritma klasifikasi antara lain ID tree atau decision tree, kemudian naive Bayes, lalu logistic regression, dilanjutkan dengan G-nearest neighbor atau GNN, kemudian random forest, dan selanjutnya support vector machine. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Raden Supriyadi. Nah, dari 6 model ini kita akan bisa lihat dari test score-nya. Nah, kita pertama dari AUC. AUC merupakan sebuah parameter penilaian untuk membedakan kelas. Jadi model mana yang kemampuan bisa membedakan kelas positif atau kelas negatif. Kita short, yang tertinggi adalah logistic regression, diikuti random forest dan ID tree masing-masing 0,93, 6, 933, 927. Kemudian ada classification accuracy, semacam kemampuan memprediksi yang benar dari total data. Jadi boleh dikatakan dua nilai ini adalah salah satu parameter yang bisa menjelaskan bahwa model ini bagus untuk melakukan prediksi. Pertama dipegang oleh random forest 91%, kemudian 90,8% ID3, dan terakhir 90,4% logistic regression. Sedangkan F1, sebelum F1 mungkin dari presisi ini rasio antara jumlah prediksi benar untuk kelas positif ini diperoleh oleh random forest 0,916, diikuti ID3, terakhir logistic regression. Recall-nya adalah untuk memprediksi benar untuk kelas, yang presisi rasio jumlah prediksi benar untuk kelas positif dengan total jumlah prediksi positif, sedangkan recall rasio antara jumlah prediksi benar untuk kelas positif dengan total jumlah yang sebenarnya. Nah, dari dua nilai ini sebetulnya yang bisa diambil adalah F1 score yang merupakan harmonisasi antara precision dan recall. Nah, dari sini maka yang paling tinggi adalah random forest, ID3, dan logistic regression. Sedangkan MCC ini sebagai boleh dikatakan model yang bisa mengukur seberapa baik memprediksi kelas positif dan negatif. Jadi kalau seandainya ada CE-nya memprediksi positif 91%, maka kalau seandainya datanya ada yang tidak lulus, maka boleh dikatakan MCC-nya adalah rendah, karena MCC boleh dikatakan untuk bisa membedakan antara kelas positif dengan negatif secara seimbang. Sehingga boleh dikatakan dari 6 penilaian ini yang kita bisa sebagai acuan adalah AUC, kemudian CA, dan terakhir F1 dan MCC. Dari 4 ini mana yang paling besar, dan diperoleh tiga besar atau tiga tertinggi, yaitu logistic regression atau random forest dan IDT. Sedangkan untuk SVM rata-rata semuanya paling rendah gitu. Nah, dari model ini kita bisa lihat dari confession matrix-nya seperti ini. Jadi SPM paling rendah 8961 untuk lulus dan tidak lulusnya. Yang paling tinggi itu diperoleh oleh Random Forest 88,3, 97,3, diikuti oleh paling tinggi Logistic Regression 87,3 dan 97,7, dan terakhir yang kedua Random Forest 97,3, dan terakhir ID3 96,6. Nah, kami juga punya data testing, dataset, di mana dataset ini kami punya 40 raw data dengan berbagai variatif data. Kita akan coba melakukan proses prediksi. Jika kita lihat dari sini ada masa kerja mulai dari 0 tahun, artinya baru hitungan bulan, sampai dengan 18 tahun, usia rentang dari 22 sampai dengan 48. Ya, kita akan lihat bagaimana hasil prediksinya. Maka hasil dari seperti ini bisa dilihat bahwa dari 6 model yang relatif kompak adalah ID3, naive Bayes, logistic regression, KNN, dan random forest. Kita bisa lihat dari
Ini dulu. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Baik, untuk yang lulus boleh dikatakan sama, kompak kecuali SBM, ada beberapa yang diprediksi tidak lulus. Ini juga sama, yang lainnya lulus sedangkan SBM tidak lulus. Nah, ada beberapa row yang kelima model kompak tidak lulus sedangkan yang SBM tidak lulus. Contoh adalah yang ini. Sebentar. 30 row ke 32, 33, kemudian ke 35, ke 36, sampai ke 40. Dengan ini bisa dikatakan bahwa model untuk melakukan prediksi dataset ini yang paling tepat dan paling sesuai adalah menggunakan model random forest, logistic regression, dan ID tree. Ini bisa dibuktikan dengan nilai AUC, kemudian CA, dan F1 yang cukup tinggi dibandingkan yang lain. Sedangkan ada satu model yang kurang sesuai untuk menggunakan dataset ini adalah untuk SVM. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan insight baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.